Pastikan tubuh tegak lurus, dan ketika sudah siap, perlahan silakan pejamkan kedua mata. Letakkan kedua tangan di atas pangkuan ataupun lutut. Rasakan kesegaran dari hembusan angin membawa tubuh semakin rileks dan nyaman. Silakan tarik nafas yang panjang dan dalam dari hidung. Tahan sejenak dan hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang dan dalam dari hidung. Tahan dan hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang dan dalam dari hidung. Tahan sejenak dan hembuskan. Lanjutkan bernafas dengan normal dan merasakan melalui hembusan nafas. Kita menyerap energi positif semesta untuk membuat tubuh kita semakin rileks, semakin nyaman. Dan mari kita bersama-sama memulai sesi waktu pada sore hari ini dengan mengaturkan doa supaya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita chantingkan Om 3 kali. Silakan letakkan kedua tangan depan dada, anjali mudra. Kita mulai chantingkan Om 3 kali dengan satu tarikan nafas yang panjang. Gosokkan telapak tangannya sedekat kanan, tekan di wajah, ubun-ubun, dengan putaran tubuh, dan perlahan buka mata dengan segar dengan senyuman kembali. Baik, para sahabat sekalian, sebelum kita masuki materi utama yang akan disampaikan oleh Haji Bagawan, izinkan saya memperkenalkan profil dari Haji Bagawan yang akan membimbing kita pada sore hari ini. Haji Bagawan Sipada Baskara atau yang akrab disapa Haji Bagawan adalah guru spiritual dan praktisi yoga yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pengembangan yoga, meditasi, dan keseimbangan hidup berbasis kearifan lokal Bali, di mana perjalanan spiritual beliau dimulai sejak usia 15 tahun sebagai praktisi meditasi yang membawa beliau pada pemahaman mendalam tentang spiritualitas dan transformasi diri. Pada tahun 2007, Haji Bagawan mendirikan Sangspa sebagai club wellness berbasis tradisi penyembuhan Bali. Dan pada tahun 2012, beliau menciptakan Bali Hatha Yoga, sebuah pendekatan yoga yang mengintegrasikan ajaran yoga tradisional Patanjali dengan nilai spiritual Bali. Dan kemudian sejak tahun 2017, Haji Bagawan menjadi pendiri sekaligus guru besar dari Pasaman Bali Spirit, serta telah membimbing berbagai individu melalui berbagai program seperti yoga teacher training tingkat lanjut berskala internasional. Dengan pengalaman puluhan tahun dalam yoga, meditasi, dan pengembangan spiritual, Haji Bagawan terus menginspirasi masyarakat Indonesia maupun nasional untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang secara fisik,
mental, dan spiritual yang dikenal dengan healing living. Selain itu, seperti yang sudah kita sampaikan, beliau juga menulis ya, buku Rahasia Kekuatan 7 Cakra yang bisa kita pelajari bersama untuk mendalami, memahami, dan juga menyelaraskan energi dalam diri kita. Yang juga pada sore hari ini beliau berkesempatan untuk membagikan, membimbing kita tentang bagaimana yoga mengaktifasi 7 cakra. Untuk itu kami mohonkan kepada Haji Bagawan untuk memulai materi. Ya, sesuai. Om Swastiastu. Selamat datang. Ya, selamat Hari Yoga Internasional. Ya. Can you speak in bahasa? Is that okay? So you read the speak with your soul, ya? Okay. Thank you very much for coming. Ya. Dan ada wajah-wajah yang tidak asing juga. Ya. Jadi begitu juga ada online ya di sana. Jadi semoga semua makhluk berbahagia ya. Bali Yoga hari ini tanggal 21 Juni 2026 di seluruh dunia diperingati, dirayakan dan diingatkan untuk kita agar terhubung ke dalam diri kita. Jadi sebelum kita membahas ke 7 cakra, ya, kenapa tanggal 21 Juni disebut Yoga Internasional? Artinya diperingati sebagai Yoga Internasional. Karena sosok seorang pemimpin, karena yoga memang dari ajaran kuno ya, sejak bahkan sebelum Masehi, dan kemudian Aji sebagai seorang yogi yang meneruskan ajaran dari orang tua juga dalam meditasi. Jadi paling indah kalau apa yang telah ditetapkan oleh para tokoh itu kita sama-sama berkumpul dalam ruang dan waktu yang tentunya di sini saat ini kita memperingatkan diri betapa berbahagianya kita mengenali ajaran yoga dan kemudian sama-sama kita terhubung. Nah, jadi pada tahun 2014 seorang Perdana Menteri Narendra Modi di India saat itu melakukan pertemuan begitu besar secara internasional PBB. Nah, di sanalah pertemuan yang ke-69 akhirnya di sana disampaikan bahwa yoga sebagai hadiah leluhur yang diturunkan di tanah Bharata dulu di India dan kemudian kita warisi sebagai makhluk hidup yang bersumber dari sumber yang sama, seyogianya kita memiliki dasar dan juga tempat waktu yang sama. Nah, waktu itu dicetuskanlah tanggal 21 Juni. Nah, jadi tahun 2015 adalah peringatan pertamanya. Kenapa 21 Juni? Seperti yang Haji sampaikan tadi, yang kebetulan juga ulang tahun Haji ya bulan ini, dan ternyata secara numerologi, ya, secara kosmik, secara astrologi tidak ada yang kebetulan ya, tidak ada yang kebetulan. Semua adalah proses sinkronisasi dan kemudian pemahaman. Jadi 21 Juni itu dipercaya Dewa Siwa, ya, Adi Yogi menurunkan ajarannya. Setiap 21 Juni memiliki waktu yang begitu spesial, ya, waktu begitu spesial, energinya begitu selaras, dan dipercaya hari yang paling panjang. Nah, jadi hari yang penuh energi. Makanya Haji melihat wajah-wajah penuh energi, penuh kebahagiaan, dan semoga kekuatan ini, kebahagiaan ini selalu terus dipancarkan dari dalam melalui yoga. Jadi seperti itu historinya. So I'm talking about the history of why is 21st of June is become international yoga. So yoga sendiri memang
begitu dinamis ya. Kita mengenal dan saat ini mungkin lebih banyak kita tahu kalau yoga itu yoga asana ya. Yoga asana dengan gerakan-gerakan yoga itu sendiri. Dan ternyata yoga sendiri itu adalah payung dari segala praktik spiritual yang ada. Jadi semua praktik spiritual begitu berbicara yoga tidak lepas dari yang namanya spirituality, tidak lepas dari yang namanya kesadaran, tidak terlepas dari yang namanya jati diri, tidak terlepas yang namanya pencarian untuk menemukan siapa saya. Nah, jadi melalui jalan yoga kita mulai terhubung terutama ke dalam diri. Nah, ketika masuk ke dalam diri, makanya ketika tadi mungkin sebagian besar sudah sempat mempraktikkan yoga tadi ya, pasti lebih banyak instruksinya itu adalah rasakan tubuh gitu ya. Rasakan nafas, koneksi atau connect ke nafas, ya, connect to your breath. So everything always is connect to within. Ya. So that's yoga. Nah, ketika berbicara yoga itu banyak koneksinya itu ke dalam diri. Gitu. Nah itulah sebabnya kenapa secara utuh yoga itu sendiri adalah koneksi ke dalam. Begitu koneksi ke dalam, terhubunglah dengan tubuh lain dalam tubuh kita. Terhubung dengan lapisan-lapisan yang lebih subtle body. Yang salah satunya adalah 7 cakra. Yang salah satunya adalah 7 cakra. Berarti ada lain lagi. Kalau di dalam yoga mengenal 3 tubuh. So according to in yoga philosophy there is a 3 body, ya, 3 body, gross body yang disebut dengan stula sarira, badan fisik. Kemudian subtle body, tubuh halus, di sana ada emosi, ada pikiran, ada ego di dalamnya, ada kebijaksanaan. Kemudian soul, ya, yang kita sebut sebagai antahkarana sarira, yang di dalamnya kebahagiaan sejati. Gitu. Jadi badan penyebab. Dari 3 tubuh ini memiliki 5 lapisan lagi, yang disebut dengan pancamaya kosa. Dan semua itu Aji tuangkan dan Aji praktekkan, pelajari, gali hampir 12 tahun. Yang akhirnya Aji tuliskan ke dalam sebuah buku selama 2 tahun. Karena ada titah atau petunjuk, istilahnya ilmu langit napak bumi. Jadi segala sesuatu yang Aji dapatkan melalui gambaran-gambaran spiritual itu harus di-groundingkan, dikoneksikan ke bumi, dikoneksikan secara material. Nah, koneksi secara material itu selama 12 tahun sebelum Aji tuliskan, itu Aji koneksikan ke dalam diri dulu. Ke tubuh Aji sendiri, Aji rasakan. Kenapa mengarah ke situ? Karena dari bapak saya yang mengalami sakit. Aji memanggil beliau sebagai Ratu Aji, guru spiritual Aji yang paling pertama. Beliau yang mengajarkan meditasi, dan beliau adalah seorang healer. Nah, dari proses perjalanannya, beliau mengalami sakit. Nah, karena Aji berpikir bahwa beliau adalah orang yang sakti, bisa menyembuhkan banyak orang sakit, tapi beliau kenapa sakit? Gitu. Nah, dari situlah kemudian ternyata dari kecil Aji diajarkan meditasi, Aji pikir sudah selesai dengan meditasi, sudah selesai dengan berspiritual. Kemudian secara material, Aji belajar, bertumbuh, dan ternyata ini harus dikoneksikan. Nah, jadi dari situlah kemudian Aji menemukan 7 cakra, itu ada gambarnya di sana. Ya, coba, nah ini dia. Nah, ini subtle body atau tubuh halus di dalam diri yang harus kita sering-sering ajak connect, gitu. Sering-sering ajak terhubung. Mungkin kita sering terhubung dengan segala sesuatu di luar diri kita. Nah, ternyata segala sesuatu yang ada di luar diri kita itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ketika segala sesuatu di dalam diri kita tidak sinkron, tidak selaras, tidak seimbang, itulah yang akan membawa toksik, residu-residu yang ketika kita koneksi dengan dunia luar. Gitu. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa ketika kita sulit terhubung dengan orang lain, sulit berinteraksi dengan orang lain, jangan-jangan karena kita sulit dan tidak terhubung ke dalam
diri kita sendiri, terutama adalah cakra-cakra ini. Nah, ketika cakra-cakra ini kita bersihkan, kita aktivasi, kita perhatikan, kita treatment, kita latih, nah disitulah kemudian akan memancarkan cahaya. Kemudian cakra itu berputar, namanya juga cakra, ya. Cakra artinya roda, ya. Roda energi di dalam tubuh kita, tapi kalau misalnya kita cari secara kedokteran, itu nggak ada ini. Jadi jangan tanya ke dokter nanti ini cakra saya aktif apa tidak aktif, nggak ketemu itu. Gitu. Nah, tapi dia terkoneksi dengan nervous system kita, terkoneksi dengan kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita, terkoneksi dengan energi-energi melalui nafas. Makanya ada istilah pranayama, breathwork. Nah, jadi untuk menyeimbangkan, mengkoneksikan dan juga mengaktifasi cakra ini agar bercahaya, itu jalannya banyak sekali. Itu ya, jalannya banyak sekali. Bisa dengan yoga asana, bisa dengan pranayama, bisa dengan meditasi. Tapi Aji lebih menyarankan ketiganya ini disatukan, asana, pranayama, dhyana atau meditasi. Itu. Nah, bisa juga dengan makanan. Pilihlah makanan-makanan yang bisa memberi kekuatan, energi, pertumbuhan, aktivasi ke cakra. Itu. Kemudian ada juga dengan memahami masing-masing cakra. Gitu. Memahami masing-masing cakra, karena masing-masing cakra ini kalau tidak aktif mudah sekali menyimpan trauma, menyimpan energi negatif, dan juga bahkan terluka, kalau misalnya mengalami kondisi-kondisi tertentu. Gitu. Makanya sebetulnya cakra ini semenjak lahir kita sudah bawa, gitu. Karena ini alat hidup, gitu. Alat kita hidup di dunia ini. Nah, makanya harus diseimbangkan. Bisa juga dengan pelukatan, gitu. Bisa juga dengan interaksi dengan orang lain. Kalau agar cakramu bersih, harus berinteraksi dengan orang lain, orang yang bersih. Gitu. Makanya ketika kita berbicara, mungkin ada orang yang mengatakan, pilihlah makananmu. Ternyata pergaulan pun harus dipilih. Pilihlah pergaulanmu. Tapi jangan kelihatan. Tadi dibilang, oh pilih-pilih teman gitu kan. Nah justru kita memang harus pilih teman kita. Kecuali kalau misalnya kita aura, energi, kekuatan kita sudah cukup tangguh ya, luar biasa gitu, kita mau berteman sama siapapun tidak akan terkontaminasi. Justru kita yang akan memberikan energi untuk mereka ngikut sama kita. Gitu. Nah jadi kalau rasanya masih membutuhkan latihan, treatment, perhatian, pembelajaran, harus pilih pergaulan. Agar energi kita itu tidak habis. Agar energi kita itu tidak terkontaminasi. Agar energi kita, jangankan sama orang lain ya, kita nonton film aja kalau sedih, kita ikut sedih ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masih mudah terbawa, kesedihan dan emosi yang berfluktuasi, padahal itu adalah nonton film, itu berarti cakra-cakra kita itu masih belum steady gitu. Jadi itu tanda-tanda bagaimana ada cakra yang aktif, ada cakra yang tidak aktif. Ada cakra yang kuat, ada cakra yang tidak kuat. Itu. Dan ini yang paling utama seperti yang Haji sampaikan tadi, kalau ingin biar betul-betul kuat, asana, pranayama, meditasi. Asana menguatkan cakra-cakra yang di bawahnya. Mungkin bisa. Asana menguatkan 3 cakra ini. Itu. Karena ini hubungannya dengan ke bumi, hubungannya ke material. Kalau secara material hidupnya sulit, kalau secara material, secara keduniawian hidupnya penuh dengan ketakutan, kecemasan, anxiety. Nah mungkin karena 3 cakra ini blockage. Itu. Mungkin ada trauma di sana, karena trauma bisa terjadi bahkan masih di dalam kandungan ibu. Itulah sebabnya kenapa kita di dalam perjalanan ini kita harus gunakan waktu, kesempatan yang baik, karena yoga hanya bagus dan efektif dilakukan melalui tubuh manusia. Walaupun sekarang ada yoga for dog yoga. But somehow yoga hanya akan lebih sempurna ketika dilakukan melalui tubuh manusia. Nah, jadi syukuri tubuh kita saat ini, alat hidupnya adalah tubuh manusia. Gitu. Nah,
keterhubungan ini bisa trauma dan juga bisa kita sembuhkan. Asana pranayama itulah menyembuhkan terutama di 3 cakra ini. Gitu. Cakra yang merah ini hubungannya ke bumi, ke tanah. Gitu. Kalau misalnya kita sentuh ya kaki kita dari telapak kaki ini semua hubungannya ke cakra yang merah. Kalau misalnya jalan kaki, ya berdiri misalnya, berdiri anggap kadang-kadang kan ada pekerjaan yang berdiri sampai sejam, 2 jam, bahkan seharian. Kalau kakinya lama-lama jadi gini, nah jangan-jangan cakra muladaranya itu berarti lemah. Makanya perlu dilatih. Latihnya harus banyak jalan kaki, jongkok bangun, dan juga asana. Ya. Bahkan belajar jongkok seperti ini. To stronger. Ya. Jadi bahkan lompat-lompat seperti kodok. Ya. To strengthen the muladhara. Itu. Kalau ini kuat, kita menjadi lebih percaya diri, stability, lebih stabil. Ngadapin masalah keduniawian, masalah dengan orang, apapun kita percaya diri. Gitu. Kalau ini bermasalah, kita jadi lebih gampang cemas, takut, tidak bisa ngatur waktu, apa-apa selalu telat, selalu suka menunda-nunda. Gitu. Karena kalau misalnya, terutama ketiga cakra ini. Gitu, ya. Jadi, bolehlah dilatih sehingga biar kekuatan tubuh, fisik itu dikuatkan. Makanya termasuk nge-gym. Ya. Also, you can strengthen these 3 chakras through exercise, work out and go to gym to strengthen the gross body, jadi tubuh secara fisik. Itu. Nah kemudian yang kedua, kuatkan dengan karena elemennya adalah air, yang tadi itu tanah, ya, makanya Haji bilang sering-sering grounding. Yang merah itu hubungannya tanah, yang oranye hubungannya dengan air. Jadi sering-sering, kalau air jadi apa? Rendeman. Rendeman ke laut dan minum air yang cukup. Itu. Karena hubungannya dengan kreativitas, seni, keinginan, dan juga nafsu. Gitu. Seni, kreativitas, nafsu, dan interaksi dengan orang lain. Suka dan tidak suka ada di sini. Gitu. Letaknya kalau disentuh sekitar 4 cm, 4 jari di bawah pusar. Hubungannya dengan ovarium. Kalau wanita, hubungannya, kalau laki-laki hubungannya dengan testis. Gitu. Nah, jadi di dalam tubuh kita itu terkoneksi semuanya. Gitu. Kalau ini sering-sering kita minum cukup air, kemudian beryoga, kemudian reneman, koneksi ke air, ini diseimbangkan. Gitu. Hubungannya dengan makanan, tinggal lihat warnanya. Tinggal lihat warnanya. Warna apa, pasti hubungannya dengan cakra sesuai warnanya. Gitu. Kalau merah berarti karena tanah, berarti semua mungkin warnanya juga ada pengecualian, kadang-kadang tidak juga selalu dengan warnanya. Misalnya contoh, segala umbi-umbian pasti berhubungan dengan cakra muladhara cakra. Apalagi umbi yang warnanya merah. Lebih kuat dia. Misalnya apa? Umbi yang warnanya merah. Beetroot, siapa tuh? Iya, ya. Beetroot, ya. Itu akan menguatkan itu. Yang kedua, warnanya oranye. Apa warnanya oranye? Wortel bisa, ya. Wortel. Dia akan berhubungan dengan yang pertama dan kedua. Apalagi oranye? Pepaya ada yang oranye, ada yang kuning kan? Ya, itu hubungannya memang ke sini, ke cakra ini. Gitu. Jadi pulang dari sini jangan makan pepaya kebanyakan nanti. Karena biar kreativitas, Aji bilang kreativitas saya biar naik, gitu kan. Makan wortel sebanyak-banyaknya. Nah, jadi uniknya dengan cara apapun selama itu alami, yang redup diterangkan, yang terlalu bright diredupin, diseimbangkan dia. Keseimbangan.
Sama seperti ketika misalnya kita mengalami darah tinggi misalnya. Kalau darah tinggi, ya, terlalu banyak stres, banyak tegang, apalagi isi sakit hati lagi ya. Darah tinggi itu sering sekali ini naik. Nah, itu dengan cara minum jus seledri. Itu. Jadi yang tinggi itu langsung direjus dia, ditenangkan melalui jus seledri. Gitu. Karena seledri warnanya hijau, ya hubungannya adalah anahata cakra. Nah, dia di tengah-tengah dia, posisinya di tengah-tengah. Nah, kemudian yang ini posisinya ketiga itu di pusar kuning. Itu. Warnanya kuning karena ini hubungannya api. Jadi gampang kebakar, bisa kalau berlebihan bisa marah. Makanya orang yang hidupnya workaholic, kerja, work, too much work, it's because this chakras is too open. Ya, because fire, api ini, water, api, and fire, tanah, air, api. Ya, nah jadi kalau misalnya suka malas-malasan mungkin kurang dibakar mungkin ya. Kurang api. Nah, kalau kurang api kembali lagi yang tadi. Karena kurang exercise. Kurang dipanaskan. Gitu. Nah, memang cakra ini dan hidup ini tidak sesederhana yang kita pahami ya. Ketika kita paham cakra pun ternyata ada lain-lain lagi banyak sekali yang harus kita pahami. Ada istilah maskulin feminin. Laki ataupun perempuan, ya, kita berjenis laki-laki ataupun perempuan, energi maskulin feminin itu selalu ada. Gitu. Ada yang berkuasa di dalam diri kita feminin, ada yang berkuasa di dalam diri kita tuh maskulin. Gitu. Di dalam diri laki-laki ada feminin, di dalam diri perempuan ada maskulin. Gitu. Nah, sementara cakra ini juga bersifat demikian. Kalau cakra muladhara sifatnya maskulin, aktif, itu strong. Kalau misalnya cakra kedua sifatnya feminin, tenang, makanya air dia ininya. Gitu. Kalau misalnya cakra yang ketiga api, maskulin. Gitu. Maskulin itu panas, feminin itu dingin. Gitu. Kemudian naik lagi, kadang maskulin, kadang feminin, gitu ya, karena dia di tengah-tengah. Tapi mostly dia feminin. Dan dia punya warna lain lagi, yaitu warna pink. Kalau hijau simbol memberi, ya. Kalau hijau anahata cakra simbol memberi, kalau pink adalah simbol menerima, receiving. Nah, jadi kalau pas meditasi kok dibungkus oleh warna pink, nah, berarti sedang harus membuka diri untuk menerima, karena tidak banyak orang bisa menerima, terutama menerima kenyataan. So green and pink, there is a chakras for four chakra. So giving and receiving, gitu. Jadi jangan hanya bisa menerima, tapi juga harus apa? Juga harus memberi. Jangan hanya memberi, tapi juga harus menerima. Jadi keduanya harus seimbang. Nah, yoga mengajarkan keseimbangan itu. Makanya kenapa hubungannya dengan cerita Aji tadi, kalau Ratu Aji, ya, bapak saya mengajarkan itu sangat spiritual. Sehari itu meditasi bisa 5-7 kali meditasi. Sekali meditasi itu 30 menit bisa sampai 1 jam, bahkan bisa sampai 3 jam. Nah, ternyata ajaran yoga Aji dapatkan harus seimbang. Begitu juga ada belahan sisi lain, ada orang-orang yang hidupnya material saja itu, tidak spiritual. Nah, itu juga akan membawa permasalahan di dalam hidup. Jadi perlu seimbang. Nah, inilah cakra yang menyeimbangkan, memberi dan menerima, dan juga dia sifatnya adalah ulas asih dan kasih sayang. So, this chakra, what I do, ya, what I do ini I am. Who you are, depend of how is your root chakra. Siapa saya, siapa kita, tergantung bagaimana cakra kita ini. How you feel, ya, feeling, ya, hubungannya dengan perasaan suka dan tidak suka,
secara pemahaman spiritual di jalan memahami cakra, ternyata boleh merasakan suka atau juga tidak suka, dan itu natural. Itu di cakra yang kedua. Cakra yang ketiga, I do, seperti yang disampaikan tadi. Who you are, what you do. Jadi seperti itu. Siapa Anda adalah tergantung apa aktivitas dan juga kegiatan yang Anda lakukan. Ini I do. Kemudian ini I love. Who you are, how you love, because you are the love. Kamulah kasih sayang itu. Nah ini di dalam ajaran spiritual pasti sering sekali kalau cinta pasti koneksinya di anahata cakra, di dada. Kalau orang putus cinta atau mengalami divorce, perceraian, apa yang terjadi? Orang pasti badannya kesini dia, nusuk dia ke dalam lama-lama. Kalau sakit hatinya terlalu lama, dia akan cenderung bungkuk dia, karena to protect. Itu. Makanya kadang-kadang kalau ada yoga, misalnya Bhujangasana, downward facing dog, itu kan gini, buka dadanya. Terus kalau misalnya ada Urdhwastasana, itu membuka anahata cakra sama throat cakra. Jadi kadang-kadang pagi setelah yoga, kemarin habis sakit hati, habis yoga tuh lagi dikasih ekstra agar connect. Gitu. Nah cakra yang kelima, ya, yang throat cakra, ini hubungannya ekspresi. How you talk to others, but somehow how you talk to yourself. Ya, because semua cakra ini sebetulnya adalah tentang dirimu sendiri. Gitu. Makanya Haji sampaikan, ketika segala sesuatu di dalam itu alignment dengan yoga, dengan pranayama, dengan meditasi, dengan makanan, dengan aktivitas, dengan tidur yang cukup, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan cakra, itu akan mengubah, memberi kesehatan lebih holistik ketika kita terhubung dengan dunia luar. Nah, kembali lagi, cakra yang keempat, ya, karena warnanya hijau dan juga pink. Jadi apapun makanan kalau sudah warnanya hijau, itu memberi penyembuhan untuk anahata cakramu. Apapun yang warnanya pink, untuk memberi kesembuhan, terapi, healing untuk anahata cakra ketika urusannya adalah penerimaan. Itu. Kapanpun misalnya setiap dikasih sama sesuatu oleh orang lain, kalau ada feel guilty, ya, ada rasa bersalah, jangan-jangan karena cakra anahatanya itu sedang bermasalah. Itu ininya. Dan elemennya adalah udara, angin. Makanya ketika Haji gitu, Haji sambil merasakan nafas. Jadi membawanya itu ke diafragma, paru-paru, dan semua, walaupun setiap nafas itu sangat terhubung dengan semua cakra. Gitu. Jadi ketika terhubung dengan tanah bukan berarti hanya cakra ini saja, tapi sebetulnya adalah menyeimbangkan secara keseluruhan. Begitu juga nafas. Ketika kita menarik nafas, sebetulnya tidak hanya menyeimbangkan cakra anahata saja, tapi sebetulnya otomatis keseluruhan karena membangun energi dia. Gitu. Nah, namun berdasarkan kitab suci dan teori dan juga apa yang Haji rasakan, semua cakra ini disuplai energinya dari muladhara cakra. Makanya ini paling utama harus dibangun dengan exercise, dengan yoga asana. Gitu. Nah, terus tadi membahas cakra yang kelima, ya, yang throat cakra. Throat cakra dan anahata cakra ini hubungannya dengan hubungan kita dengan orang lain, sesama. Kalau di Bali bilang itu pawongan. How we connect with others. Itu. 3 cakra ini, how we connect with nature. Itu. How we connect with nature. Makanya kalau misalnya jalan-jalan tanpa alas kaki, itu pasti akan ada seperti gato di paha sampai
kadang-kadang di bagian pinggang itu ada gatal, ada energi gitu, seperti ada semut gitu. Misalnya naik gunung terus bersentuhan dengan pohon, itu koneksinya itu pasti ke 3 cakra ini. Gitu. Kalau misalnya ke pekarangan atau ke rumah orang, ke tempat-tempat yang tidak nyaman, pasti di sini panas, di sini di pinggul, di punggung panas. Karena apa? Secara spiritual itu terhubung dengan nature, dengan bumi. Nah, kalau misalnya ketemu orang di dadamu panas, berarti itu soal nyaman tidak nyaman itu ditangkap oleh Anahata Cakra dan Throat Cakra atau Wisuddha Cakra. Ini Wisuddha Cakra, warnanya biru. Ekspresi. Elemennya adalah ruang. Itu. Nah, jadi kalau ini seimbang, hubungan dengan orang lain bagus jadinya. Kita mampu mengekspresikan kepada orang dengan baik. Gitu. Dan inilah sentral dari semua cakra yang hubungannya dengan ekspresi. Ketika orang ngomongnya tegas, galak, berarti muladhara cakranya kuat. Ketika dia ngomongnya sesuatu yang kreatif, penuh nafsu, suka tidak suka, bisa saja ngomongin orang ketidaksukaannya dia, itu artinya ekspresi dari cakra yang kedua. Ketika yang dia omongkan tentang pekerjaan, tentang kesuksesan, tentang pencapaian, semua tentang dirinya, itu berarti cakra ketiganya itu terekspresikan di throat cakra. Gitu. Bagus itu, tapi juga kadang tidak bagus. Makanya terlalu aktif bisa bagus, bisa tidak bagus. Terlalu tidak aktif juga bisa bagus dan juga tidak bagus. Bagus tidak bagus. Makanya dicarinya itu adalah seimbang. Balance. Itu. Nah, Aji tidak akan membahas dewa-dewanya. Dewa itu artinya berasal dari kata div, artinya cahaya. Kenapa kadang orang menyebut, auramu bercahaya. Itu karena cakra-cakranya ini alignment. Artinya ada dewa di dalamnya. Bagaimana kita mengundang dewa hadir dalam tubuh kita? Ini harus aktif. Ini harus sehat, ini harus alignment. Caranya apa? Seperti yang tadi itu. Berolahraga, yoga asana, pranayama, meditasi, makanan dipilih yang sehat, terutama plant-based. Plant-based ya. Plant-based. Jadi plant-based itu artinya sebisa mungkin makan sekarang, metik atau beli di pasar sayur, masak langsung makan habis. Atau buah-buahan langsung dimakan. Tidak perlu, nggak usah di jus. Gitu. Makan dengan langsung itu lebih sehat dia. Karena tekstur dan semua interaksi secara alami kita rasakan. Itu membangun kekuatan dan alignment untuk cakra juga, termasuk throat cakra. Gitu. Kalau throat cakra sama anahata cakra ini melalui meditasi, ekspresi, dan juga mengikuti apa hobimu. Hobi berkebun, hobi melukis, hobi menulis, hobi nyanyi, itu ekspresikan. Gitu. Karena that's the truth. Melalui ekspresimu. Gitu. Makanya ini penting untuk kita jagain. Kalau tidak, nanti kalau orang memendam sesuatu, lama-lama jadi penyakit di dalam tubuhnya. Gitu. Makanya orang kadang-kadang cancer kan. Cancer, terus masalah-masalah tumor, masalah-masalah penyakit organ di dalam, itu semua awalnya pasti dari blockage dari energi yang mengalir di dalam tubuhnya. Itu karena cakra-cakranya tidak seimbang. Itu. Makanya dengan Bali Hatha Yoga yang Aji rancang, itu Aji rancang selama 2 tahun, dari tahun 2010 sampai 2012, dan kemudian itu semua yoga-yoganya itu terhubung dan sekaligus secara otomatis mengaktifasi, membersihkan cakra-cakra di dalam tubuh kita. Itu. Nah, ini kan tidak bisa kita pelajari dalam 1 jam ya. Tapi nanti kalau suka baca, suka belajar, itu bagus untuk didalami. Karena masing-masing cakra dia menggandeng banyak cakra-cakra minor sampai lebih
rigid, lebih kecil sampai ke sel-sel dalam tubuh kita, bahkan atom-atom, kalau di dalam spiritual kadang sebutnya itu atom-atom berjiwa. Dan itulah yang memancarkan cahaya dalam tubuh kita. Untuk memancarkan cahaya itu membutuhkan, seperti yang tadi Aji sampaikan, yoga asana, pranayama, meditasi. Gitu. Kalau cukup kuat dengan agamamu, ya, dengan cara koneksi dengan Tuhan. Nah, itu hubungannya cakra yang berikutnya. Adnya cakra dan sahasrara cakra. Gitu. Nah, ini hubungannya dengan masa depan kita. Hubungannya dengan intuisi, hubungannya dengan kebijaksanaan, hubungannya dengan perlindungan dari Tuhan. Gitu. Kalau di bawah tentang kerja keras, ya, kalau ini tentang material, kerja keras, ini tentang hubungan sesama, kalau ini adalah tentang mindfulness, tentang memberi jeda. Kalau ini tiba-tiba meledak, marah, langsung tarik napas, karena sudah belajar di Bali Healing Spirit. Jadi otomatis harus eling bahwa, oh saya marah nih. Nah, otomatis itu akan memberikan energi ke seluruh tubuh. Ketika dilepaskan, itu mensinkronis sehingga tidak acak-acakan cakranya di dalam. Dan kemudian itulah yang akan membawa diri kita keputusan menjadi lebih tepat. Tidak didorong oleh keputusan karena emosional. Nah, cakra yang keenam atau adnya cakra, ini hubungannya dengan ilmu pengetahuan, sangat terkoneksi dengan pineal gland kita yang ada di dalam. Ya. Kalau ini dibuka, mungkin ada. Secara kedokteran memang ada terhubung, tapi dalam bentuk ini tidak kita temukan, tapi memang ada terhubung di dalam kepala kita, gitu, dengan sahasrara cakra kita. Nah, makanya apa yang kita baca, kita tonton, kita terima informasi ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita, itu akan mempengaruhi cakra adnya cakra kita. Makanya kalau orang melihat masa depannya itu penuh ketakutan, itu karena adnya cakra itu mengalami gangguan. Berarti informasi yang masuk di kepalanya itu banyak negatif. Makanya harus berusaha sebisa mungkin jangan biarkan pikiran itu hal-hal yang serem-serem. Apalagi suka nonton film horor. Itu mengganggu pikiran kita. Lebih baik belajar seperti ini. Informasi yang diterima itu lebih ke deep learning. Deep learning. Kalau scrolling itu short learning. Hilang begitu saja. Kalau terlalu banyak scrolling itu walaupun positif yang kita tangkap, tapi kalau terlalu banyak dan variasinya banyak, tidak deep, menjadi sampah di dalam kepala kita. Karena pikiran kita itu seperti ruangan. Kalau kita masukin segala sesuatu yang baik-baik sekalipun, tapi terlalu banyak, itu akan menjadi sampah lama-lama. Gitu. Nah, jadi makanya perlu memasukkan informasi yang betul-betul utuh, deep, dan apalagi mampu setiap pembelajaran itu melibatkan semua cakra. Gitu. Misalnya datang, mungkin ada orang belajar melalui YouTube ya, misalnya 1 jam yoga asana dan dia mau melakukannya, tidak hanya tonton aja gitu. Oh saya disuruh deep learning, jadi saya harus nonton 1 jam gitu. Nah deep learning itu justru melibatkan seluruh tubuh kita secara kinestetik. Gitu. Secara visual, secara auditori, kinestetik kita lakukan, dan emosional kita jadi sinkron. Nah itu juga akan membawa cakra kita jadi alignment. Gitu. Kalau ini alignment, yakin penyakit itu tidak mudah masuk. Gitu. Nah jadi karena Aji mempraktikannya, Aji membuktikannya, Aji mengalaminya, misalnya sekarang batuk itu misalnya, batuk. Tenangkan badan, rilekskan, ya, otot-otot dirilekskan, kemudian rasakan. Kadang Aji itu tidak dikasih batuk, ditahan dia. Nah, kenapa ditahan? Biar tubuh merasakan bahwa ada yang aneh nih. Nah, sehingga dari kekuatan itu energi
menuju ke tenggorokan. Kalau ada bakteri ataupun virus, itu dikeroyok dia oleh energi cakra kita. Dan itu sering aja alami. Nah, begitu juga misalnya pilek, karena batuk sama hidung itu kan nyambung ya. Makanya ada dokter THT ya, nyambung itu hidung, tenggorokan dan telinga itu nyambung. Nah, jadi kalau sering-sering meditasi, otomatis sangat terhubung dengan 3 cakra ini. Bahkan ketika bernafas itu hubungannya dengan cakra keempat juga. Jadi satu kegiatan itu sebetulnya to alignment semua cakra. Walaupun misalnya dengan makanan, tapi tetap cakra di atas juga menerima itu energinya. Begitu juga meditasi, ketika misalnya kita meletakkan hening di ubun-ubun, kita connect ke semesta agung, kepada Tuhan, kepada divinity, ya, oneness. Nah, nanti caranya untuk beginner itu ketika bermeditasi, rasakan nafas, hening di ubun-ubun, boleh tangannya diletakkan di ubun-ubun. Kalau bayi kan ada yang blubut, nah itu. Nah, menurut Aji, menurut pengalaman Aji dan juga penelitian, sebetulnya satu-satunya cara untuk kita terhubung dengan Tuhan itu sebetulnya adalah dari sini. Ada lubang yang ke-10 gitu. Kita memiliki 5 lubang, 9 lubang ya. 5 lubang panca indera kita. Kemudian sebentar, bukan 5 lubang. 6, 7. Ya, ada 7 di sini panca indera kita dan 2 lubang di bawah. Kemaluan dan pembuangan. Nah, ada lubang yang terakhir, lubang ke-10, lubang rahasia. Tidak semua orang tahu, kecuali kita mau belajar spiritual. Itu lubangnya ada di Sahasrara Cakra, di ubun-ubun. Itu. Walaupun kadang-kadang kalau ini sudah kita paham, ternyata pori-pori kulit kita berlubang kan. Makanya keringat jadi keluar gitu. Nah, itu lebih ke fisik. Gitu. Tapi ini lebih ke spiritual, hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Nah, melalui keterhubungan inilah kemudian itu diselaraskan. Makanya ketika energi ini menyatu di ubun-ubun, ketika bermeditasi, inilah menjadi penyembuhan. Dan itulah yoga untuk mengaktifasi semua cakra. Makanya yoga tidak berdiri sendiri dia. Maksudnya yoga yang kita tahu ya, yoga asana pranayama dan meditasi itu, dia tidak berdiri sendiri. Karena dia juga membutuhkan tidur yang cukup. Walaupun banyak para yogi kadang-kadang tidurnya itu sedikit gitu, tapi dia meditasinya yang cukup gitu. Kalau kita terlalu banyak pekerjaan di kantor, di kebun, di lapangan, apalagi nyopir itu dan sebagainya, yang penting meditasi kita sebagai orang awam, kalau tidak seperti meditasinya para yogi, jangan coba-coba terlalu banyak begadang. Karena cakranya tidak sinkron. Selain tidur juga makanan. Jadi yoga itu artinya secara holistik, keseluruhan. Nah, kenapa orang gampang sakit? Kembali lagi, karena ini tidak sinkron. Warna-warni cakranya itu ngacak dia. Bahkan ketika ke dokter dikasih obat dokter, kadang-kadang obatnya dokter itu menjadi tidak efektif dia. Karena dirinya belum siap untuk menerima obat itu. Sehingga membutuhkan dosis yang lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, jadi kita tidak anti dengan dokter, kita membutuhkan dokter ya, untuk kesehatan kita, untuk menjaga, memahami, karena dokter lah yang paling tahu tentang tubuh fisik kita, tapi kitalah yang harus lebih tahu tentang emosi kita, subtle body kita. Gitu. Ya. Nah, jadi siapkan diri untuk terus terhubung ya. Setiap waktu boleh lewat YouTube mengikuti Bali Healing Spirit. Bisa juga dengan datang ke sini bagi yang berada di dekat-dekat di sini. Dan juga siapkan diri kalau misalnya sudah mengalami perubahan, kesehatan, jangan selesai mempraktikkan yoga. Justru melangkah naikkan level pemahaman yoga dan pembelajaran untuk siap berbagi dengan orang lain. Karena di zamannya sekarang itu semua orang membutuhkan untuk membersihkan, mengaktifasi
dan merunning dengan baik cakra-cakranya. Gitu. Karena kalau YTT 200 jam itu akan belajar ini banyak. Gitu. Sehingga biar kita paham. Kadang-kadang orang nanya, gitu, cakra apa yang saya tidak aktif misalnya gitu ditanya. Nggak perlu nerawang. Dari mukanya udah kelihatan gitu. Gitu. Dari mukanya cakra apa, dari cara duduk bisa kita paham. Karena itu ada ciri-ciri, karena tubuh kita itu adalah cermin. Tubuh kita itu adalah cermin dari apa yang terjadi di cakra. Gitu. Itu bisa dipelajari. Dan bahkan kalau buku Aji baca, di situ ada meditasinya juga, agar sekaligus bagi orang-orang yang mengalami traumatis atau trauma di cakra-cakra masing-masing itu semua bisa mengalami trauma. Sehingga itu membutuhkan sentuhan lebih spesifik dan spiritual untuk dilepaskan. Itu tentang cakra. Ya, nah tadi karena sudah sempat yoga, jadi Aji ingin mengajak untuk mengetes cakranya sekarang. Siap? Ya. Nah, jadi ini lebih kepada kekuatan pikiran, kekuatan batin, kekuatan fokus, dan juga kekuatan energi kita, seberapa besar kita memiliki keinginan, visi, kemauan untuk maju dan menciptakan sesuatu. Gitu. Nah, jadi sangat terhubung dengan kekuatan pikiran, terutama adalah Ajna Cakra. Gitu. Ya. Jadi Aji ingin mencoba teman-teman semua untuk merasakan bagaimana kekuatan pikiran atau kekuatan Ajna Cakra kita. Itu terutama tadi udah sempat ikut yoga dan pranayama, dan apalagi kalau misalnya sudah biasa mempraktikkan yoga. Nah, di tangan kita keduanya ada pergelangan tangan. Keduanya ada pergelangan tangan, ada garis pergelangan tangan, kemudian itu coba disatukan. Ya, disatukan, pastikan sama. Dan setelah itu seperti Anjali Mudra, ya, seperti ini. Dan kemudian fokuskan ke jari yang tengah, ya, keduanya. So focus to your middle finger, ya. Jadi beberapa orang mungkin ada yang kanan lebih panjang, ada yang kiri lebih panjang. Ya. Some people can be the right one taller, can be left one taller. Some people is same. Ada banyak orang juga kadang-kadang sama. Gitu. Nah, itu pun ada artinya. Nanti Aji jelaskan setelah selesai. Ya, nah coba Aji ingin tahu siapa yang kanan lebih panjang. Siapa yang kanan lebih panjang? Who is the right one is taller than left? Siapa yang kiri lebih panjang? Ya, oke. Siapa yang sama? Oke, banyak yang sama. Oke, good. So you same. Yes. Same. Okay, good. So now you release your hands, ya, lepaskan tangannya. Nah, tugasnya adalah sekarang bagi yang kiri lebih panjang, tadi yang kiri lebih panjang, dan juga yang sama, if you same, now we change, become the right one, become taller. Buat agar yang jari tengah yang kanan menjadi lebih panjang. Belum selesai. Kita akan meditasi, ya. Belum, ya. Kita akan meditasi. Tapi yang jelas dipastikan dulu artinya betul nggak yang kiri lebih panjang. Bagi yang kanan lebih panjang, ayo kita coba rubah dengan kekuatan pikiran, kekuatan fokus meditasi dan cakra ini agar yang kiri menjadi lebih panjang. Gitu. Dapat dimengerti ya? Bisa? Ya. Oke, kalau sudah siap, can you understand? Ya. Yeah. Now you imagine that you want to choose to be taller the right one, because just now you are same tall, yeah, same size. Yeah. Now I will ask you to meditate together. Ya. Kita akan meditasi bersama. Ya. Nah, silakan tangannya seperti ini. Tangan seperti ini, letakkan di atas lutut. Kemudian pejamkan mata, rilekskan otot-otot, rasakan nafas. Tarik nafas panjang dalam dari hidung, kemudian hembuskan. Take a deep breath and breathe out and relax.
Now you imagine that your middle finger become taller than the left one. Bagi yang sama, panjangnya yang kanan menjadi lebih panjang. Begitu juga yang tadi, yang kiri lebih panjang menjadi yang kanan lebih panjang. Bayangkan, munculkan dengan nyata dan jelas. Bagi yang tadi yang kanan lebih panjang, sekarang dengan kekuatan pikiran, dengan kekuatan cakra, dengan kekuatan fokus, buat agar yang kiri lebih panjang. Rilekskan otot-otot dan gunakan kekuatan imajinasi. Izinkan, perintahkan agar yang tadi lebih pendek sekarang menjadi lebih panjang dari yang sebelumnya. Now use your power of imagination, your power of focus, create reality, your middle finger, the right one taller than the left one. Kapanpun rasanya ada dorongan imajinasi lebih nyata dan jelas, gunakan kekuatan itu untuk memerintahkan dan mengizinkan dan membayangkan yang tadinya lebih pendek menjadi lebih panjang, tertukar. Yang sama tadinya yang kanan menjadi lebih panjang. Secara perlahan, kapanpun siap, buka mata dan silakan dicek. Silakan disatukan, dicek mulai dari pergelangan tangan, menyatukan pergelangan tangan. Ada yang ketawa-ketawa. Oh, that's amazing. You have a great power. Wow. Siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Hampir semuanya malah berubah. Siapa yang nggak berubah? Ada yang nggak berubah? Good, berarti masih distraction. Fokusnya, yoganya harus di ini lagi, gitu ya. Jadi artinya cakranya masih belum sinkron dia. Jadi tidak kuat untuk memberi perintah. Gimana? Tetap ya? Oh ya. Nah, jadi berubah ataupun tidak berubah, tetap memberi arti bahwa tergantung cakra kita. Gitu. Jadi mulailah yoganya yang bagus, sehingga apa yang kita pikirkan, imajinasikan, dan juga bayangkan itu lebih cepat terjadi. Mau kan apa yang kita mau itu terwujud? Ya, nah jadi kalau mau apapun yang kita mau itu bisa terwujud, itu harus cakranya sinkron dulu. Bagi yang tidak terjadi tadi, nggak apa-apa, itu bisa dilatih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi sering-sering beryoga. Ampunan Niki, ternyata ada dari pengisi dari saya nih gitu ya. Ternyata Niki semua sampai nyarengin. Nah, Nika dari Aji, ya. Jadi semoga ini membuka wawasan, membuka pemahaman bahwa betapa hebatnya tubuh kita, betapa dahsyatnya alat-alat yang diberikan oleh Tuhan untuk kita hidup di dunia ini. Nah, karena sudah diberikan, tugas kita menjaga agar tidak mudah kena penyakit. Dalam Yoga Sutra Patanjali disampaikan di sana, Heam Dukam Anagatam. Jadi segala penderitaan yang belum terjadi atau segala penderitaan di masa depan bisa dihindari, harus dihindari. Itu artinya. Ya, artinya segala sesuatu yang terjadi di saat ini itu sebetulnya juga karena bagaimana kita di masa lalu, bagaimana di masa depan itu tergantung bagaimana kita bersikap hari ini. Heam Dukam Anagatam. Itu tentang 7 cakra. Ya.
Itu dari Haji, mungkin ada tanya jawab kah atau gimana, karena waktunya juga ini. Haji kembalikan ke Yadu. Ya, silakan Yadu. Sesuai, kita beri tepuk tangan meriah untuk kawan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sudah kita belajar bagaimana tujuh cakra dalam diri kita ternyata memiliki efek yang sangat luar biasa apabila diselaraskan. Jadi hari ini di Hari Yoga Internasional kita memahami bahwa melalui yoga kita bisa mengaktifasi cakra-cakra itu, dan untuk itu sekali lagi saya mengundang untuk kita semua, yuk kita rajin dan aktif kembali beryoga, pranayama dan juga meditasi. Baik, karena waktu terbatas, mungkin kita buka dua pertanyaan ya. Satu dari sisi kanan saya, kemudian sisa dari sisi kiri saya. Silakan dari saya bertanya dulu. Pakai mic ya? Pakai mic biar serem. Jadi Biar kan keren. dulu saya sempat tak Ya. apa namanya kalau waktu dulu yoga itu diaktif itu di cakranya ini cakra apa yang terus berbentuk sadar energi mengambil dua ekor naik meramat ke atas. Tapi saya kan ngerasain perubahan untuk apa gitu. Tapi sensasi ada yang ngerasakan perubahan untuk apa. Dan saya juga sedang nonton video-videonya Adi yang ngebahas tentang terus di cakra itu. Yang dia punya cara perubahan apa itu loh. Ya, ya, ya. Kalau sensasi di sini. Ya, ya. Gimana itu sebenarnya? Artinya bagus berarti. Tepuk tangan dulu dong. Berarti itu harus disempurnakan dengan dari luar, dari makanan, dari yoga asana, dan juga latih terus meditasinya. Karena itu kan berusaha sudah diaktifasi melalui energi orang lain atau seorang guru, sensasinya ada, tapi tidak cukup untuk memvibrasi keluar. Gitu. Sehingga harus diaktifasi dari luar juga. Gitu. Tidurmu gimana? Ya, 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 ya. Nah, jadi mungkin saja ada kontaminasi dari sana. Gitu. Nah, itu tidak masalah. Kadang-kadang memang kita perlu bantuan dari luar. Tapi kalau misalnya pakai pil, dia kan naturalnya tidak dapat jadinya. Jadi itu hanya bantuan sementara saja. Nah, itu artinya siapa namanya? Yanda. Itu artinya Yanda ada panggilan harus mulai di jalan yoga. Itu mulai di jalan yoga sehingga secara natural itu dibangun dari luar juga itu. Nggak masalah. Nanti bisa lewat YouTube, diikuti aja, nonton YouTube-nya, di-download ya. Setelah itu setiap pagi ikuti aja terus. Itu. Ya. Jadi gini, yoga itu adalah pelajaran seumur hidup ya. Jadi jangan pikir 2 kali yoga sembuh, kok nggak ada perubahannya ini. Terus pergi ke India pun nggak akan bisa sembuh kalau hanya pergi ke India gitu. Jadi kadang-kadang itu membutuhkan perhatian lebih dalam lagi. Teruskan aja. Ya, ya, semangat terus. Iya, iya. Swastiastu, namaste. Yang ingin bertanya, pada saat tubuh terdiri dari unsur panca mahabhuta, apa tejo, bayu, akasa, pertiwi. Nah, teja dalam hal ini Begawan nanti yang ingin menciptakan suatu tali sangyang Agni yang bisa nanti menari di pura, karena terkaitnya dengan pura desa, karena Dewa Brahma. Mungkin nanti Begawan bisa memberikan tip untuk nanti penarinya supaya bisa menari di api, Begawan. Api ini termasuk dia nanti mungkin arang daripada kelapa atau yang sejenisnya.
bisakah kita dilakukan terus semua? Ya. Wah, ini ada debus nih. Ada kekuatan alam yang harus kita akses, terutama izin dari Dewa Brahma dan juga kekuatan api. Ya. Dan tentunya itu memang membutuhkan mantra-mantra, persiapan dan juga latihan, gitu ya. Dan tentunya memberikan aktivasi terhadap cakra ini sehingga ketika panas itu terjadi itu biar terlepas. Nah, hubungannya adalah sistem saraf kita. Jadi sehingga tidak perlu memberi instruksi dari ketika api itu menyentuh kaki atau bagian kulit kita. Jadi sistem saraf itu tidak perlu membawa informasi terlalu berlebihan ke otak sehingga panasnya tidak terlalu terasa. Gitu. Nah, itu secara kinestetiknya, secara rasa yang berhubungan dengan kulit kita, terutama ketika itu diinjak. Kemudian secara keyakinan, sering sekali ada mental block, baru lihat api sudah takut. Nah, tentunya dia akan mengalami block di sana. Gitu. Nah, jadi memang membutuhkan mantra, sugesti, ya, sugesti, afirmasi, keselarasan, sehingga ketika ia hadir di situ dan menarikan tarian yang berhubungan dengan Agni, jadi si Agninya sendiri, Dewa Agninya dan juga Dewa Brahma, karena memang elemennya sama di sana, ia tidak membakar jadinya. Gitu. Panas kadang-kadang terasa, tapi tidak membakar. Gitu. Nah, sekalinya persiapannya tentu diperlukan. Gitu. Karena yang Ricky juga, kalau YTT 200 jam, itu menginjak api panjangnya 4 meter. Gitu. Dan itu memang ada prosesnya dulu. Prosesnya sehingga ada alignment-nya dulu, sinkronisasinya. Kenten Jermanku. Jadi itu bisa dikelola, artinya disiapkan, dan memang ada tekniknya. Kenten. Nah, tergantung mungkin kalau misalnya pertama kali mengadakan sekademike, lebih baik jangan terlalu besar apinya. Gitu. Karena hubungannya dengan keamanan dan juga koneksinya secara niskali. Karena nanti kalau misalnya sudah terbiasa menarikan itu, ya, perlahan-perlahan nanti otomatis secara alami tubuhnya sudah sinkron di sana. Memang bisa itu diciptakan di rumahku. Nika sebelumnya memang sampun sering benten sekali ke. Kenten, luar biasa. Nanti tiap bisa bantu itu untuk memberikan aktivasi dan alignment-nya sehingga keyakinannya hidup. Karena kalau nggak yakin, nanti pasti mulai akan mengalami celaka nanti. Jadinya kecelakaan dia, kebakar dia. Sehingga membutuhkan keyakinan. Makanya keyakinan itu kekuatan. Gitu. Keyakinan itu kekuatan. Karena keyakinan itulah yang mengaktifasi, tadi Aji lupa menyampaikan, hubungannya dengan cakra-cakra, itu hubungannya adalah keyakinan juga. Gitu. Nah, keyakinan ini dia tidak membutuhkan evidence kadang-kadang. Itu nanti akan Tiang bisa bantu untuk Napi Wastani mempersiapkan untuk itu. Ada volumenya juga nanti kita bisa atur. Karena sekali kan harus connect. Jadi rumahku Dumogi menjawab dan siap untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oke. Oke, Aji kembalikan ke. Oh ini ya, jelas. Ya. Oh ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Haji, saya ingin bertanya, apakah mengaktifkan tujuh cakra ini juga bisa digunakan untuk membongkar atau menghancurkan mental block yang kita punya gitu? Saya merasa saya punya beberapa mental block, lalu saya berusaha dengan saya harus punya referensi yang lain bahwa ini tuh boleh, ini tuh oke kok, ini tuh boleh segala macam. Tapi ternyata ada fase yang
belum bisa lalu ya, itu kemudian ini belum berasa aman di dalam. Apakah dengan pengaktifan maaf Ada panggilan salat. kurang lebih itu apakah Yeah. nanti bisa Yeah. itu bisa Ya, ya. terima kasih. Itu sangat bisa, Mbak. Sangat bisa dan yakin memang bisa karena semua mental block itu korelasinya adalah ke masing-masing cakra ini. Itu korelasinya ke masing-masing cakra ini dan traumanya terhubung dengan secara subtle, secara halus dia tersimpannya itu di dalam cakra. Gitu. Nah, jadi salah satu yang hebat sekali hubungannya dengan trauma adalah pengetahuan. Gitu. Melalui pengetahuan, karena sering sekali dengan pengetahuan yang benar, blok itu bisa lepas dia. Gitu. Atau juga memaafkan. Itu memaafkan blok terutama hubungannya dengan anahata cakra itu bisa lepas dia. Itu. Banyak orang yang yoga ketika dia yoga dia rasakan di dadanya itu kok perih ya. Setiap gerakan tertentu kok perih ya. Ternyata ketika sinkronkan antara gerakan yoga dan memaafkan itu akan menjadi lebih dahsyat lagi dan lepas dan tidak lagi ada blok. Itu. Makanya banyak sekali orang yang datang ke Bali Healing Spirit ketika diajak yoga, tim yogi melihat oh ini ada masalah di anahata cakra, kemudian dia ajak untuk memaafkan, kemudian dia mulai mau melepaskan semuanya itu. Masalahnya adalah relationship terutama. Nah, setelah itu, setelah ia memaafkan, melepaskan dan dia harus berpisah dengan pasangannya. Dan kemudian tidak lama kemudian karena dia mulai membuka diri dan ia temukan chemistry yang jauh lebih cocok. Nah, jadi hidup ini kadang-kadang bagaimana kita mengelola cakra ini. Dan masing-masing itu bisa store traumanya masing-masing. Yang pertama adalah ketakutan, yang kedua adalah suka tidak suka, artinya begini. Cakra yang kedua kalau misalnya terlalu aktif ya, terlalu open, itu orang tidak punya boundary. Jadi pergaulannya itu asal gitu. Jadi toksik banget gitu. Tapi kalau tertutup, dia nggak mau bergaul gitu. Jadi artinya ada trauma, mungkin bullying ataupun lain sebagainya. Karena ini semua bullying ya, itu kondisi yang paling melukai cakra-cakra. Gitu. Sekali bullying itu bisa semua cakra runtuh dia. Gitu. Makanya stop bullying. Karena bullying itu karmanya buruk sekali. Gitu, memfitnah, bullying, ngomongin, ngegosip gitu ya, jelek-jelek itu energinya negatif sekali. Selain ke orang lain juga ke kitanya. Gitu Mbak, semoga menjawab Mbak ya. Gitu. Ya. Dan biasanya Haji lewat meditasi gitu. Ya itu dulu, kalau ada kurang berkenan Haji mohon maaf ya. Yang jelas teruslah belajar, bertumbuh dan semakin sehat. Sukses. Untuk semua di Bagawan atas bimbingan dan juga pencerahan kita semua tentang pentingnya untuk kita meneruskan tujuan dalam tubuh kita, dalam diri kita, khususnya melalui yoga. Baik Bapak sekalian, jadi karena waktu sekali lagi kami terima kasih kepada Haji Bagawan atas pencerahan, bimbingan dan juga pengetahuan yang telah diberikan kepada kita semua, dan juga kepada para peserta yang sudah hadir baik secara offline maupun secara online. Jadi kami terima kasih banyak untuk partisipasinya di hari ini dan mewakili segenap keluarga besar Bali Healing Spirit. Kami mohon maaf bila mungkin ada kesalahan, ya, kekurangan dalam penyambutan di kegiatan Hari Yoga Internasional pada hari ini. Dan bagi para sahabat yang ingin mendalami dan mendapatkan panduan lebih dalam mengenai 7 cakra, silakan dapat membaca buku Rahasia Kekuatan 7 Cakra karya saudara Haji Bagawan dan dapat menghubungi tim kami di bagian kronologis depannya untuk mendapatkannya seperti itu. Dan mari kita bersama-sama menutup sesi workshop pada sore hari ini dengan para santi. Untuk itu mohon izin Haji Bagawan yang akan membantu
Silakan para sahabat kita ambil posisi duduk yang nyaman dan rileks. Lahan pejamkan kedua mata, cukupkan kedua tangan di depan dada dan di mudra. Kita bersama-sama mensyukurkan Om 3 kali, Santi 3 kali, dan tutup dengan Om 1 kali. Kita mulai dengan sampai nafas yang panjang. Dan mari kita afirmasi, silakan para sahabat angkat tangannya ke atas, serangkan kaki kita membentang luas, begitu indah, begitu dahsyat. Dan kita afirmasi dengan bersama-sama mengucapkan saya hidup sehat, bahagia berkelimpahan, saya 3 kali. 1, 2, 3. Saya hidup sehat, bahagia berkelimpahan. Saya hidup sehat, bahagia berkelimpahan. Saya hidup sehat, bahagia berkelimpahan. Yes. Mungkin dari sini Aji duduk di sana ya. Jadi biar nggak perlu berubah. Oke, semua kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Ucapkan Eling. Oke, sekarang semua tangan seperti ini. Ya. Salam Eling. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bebas. Oke, gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kita harus berikan sesi balik.